Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Windy Permata Siono akan menjelaskan mengenai rancangan aktualisasi di dalam agenda 4. Judul rancangan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai berakhlak dalam optimalisasi blended learning berbasis case dan project melalui LMS pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1, program studi S1 akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama yaitu ada visi, misi, dan tugas pokok dan fungsi unit kerja, di mana visinya itu menjadi program studi yang menghasilkan lulusan bidang akuntansi unggul, berkarakter, berjiwa wirausaha, dan berdaya saing global. Memiliki 3 misi, yaitu yang pertama menguatkan ilmu akuntansi, sehingga mampu berkontribusi kepada para pemangku kepentingan. Yang kedua, menumbuh kembangkan kemampuan prodi akuntansi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan peran program studi dalam pengembangan ilmu akuntansi. Tugas pokok dan fungsi unit kerja yaitu yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mempersiapkan mahasiswa menjadi lulusan yang kompeten dalam bidang akuntansi. Di sini ada identifikasi isu dan keterkaitan agenda, di mana ketiga isunya ini ada keterkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Isu yang pertama yaitu belum optimalnya blended learning pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1, program studi S1 akuntansi. Isu yang kedua yaitu belum optimalnya penerapan kurikulum Merdeka Belajar di program studi S1 akuntansi. Isu yang ketiga yaitu belum optimalnya digitalisasi database program studi S1 akuntansi. Analisa isu tersebut dikaitkan dengan metode USG, Urgency, Seriousness, and Growth, di mana dari ketiga isu tersebut, isu pertama yaitu belum optimalnya blended learning pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1, program studi S1 akuntansi ini yang menjadikan dia sebagai prioritas pertama karena memperoleh nilai urgency, seriousness, ataupun growth itu paling tinggi di antara yang lainnya. Di mana gagasan isu deskripsi isu terpilih ini yaitu ada pertama dampaknya. Kenapa dampaknya itu adalah belum optimalnya penerapan blended learning dan pembelajaran online untuk mahasiswa. Adaptasi yang masih lambat dalam perubahan teknologi. Faktor penyebabnya yaitu minimnya literasi digital berkaitan dengan smart ASN dan smart governance. Yang kedua, yang dimana sebelumnya ya kita kaitan dengan smart ASN, di mana segala sesuatunya akan menjadi digitalisasi ya, dan smart governance kita kaitkan dengan 4 literasi digital, yaitu ada etika digital, keamanan digital, budaya digital, dan satu lagi adalah keterampilan digital, di mana keterampilan digitalnya ini dibutuhkan menggunakan LMS untuk media pembelajaran. Yang kedua, belum tersedianya materi pemeriksaan akuntansi 1 ini di LMS. Dosen dan mahasiswa terbiasa dengan pendekatan manual. Kondisi saat ini pun sama, penggunaan LMS belum tersedia untuk mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1. Proses pembelajaran blended learning belum efisien. RPS masih belum menggunakan metode atau kurikulum terbaru dengan pembelajaran berbasis case dan project, serta adanya aplikasi tools pembelajaran aplikasi tools audit. Yang keempat yaitu minimnya pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan LMS. Gagasan kreatifnya yaitu adanya optimalisasi blended learning berbasis case dan project melalui LMS pada mata kuliah ini. Dan juga kondisi yang diharapkan otomatis yang itu LMS-nya tersedia. Proses pembelajaran blended learning-nya pun efisien, RPS baru telah sesuai, dosen dan mahasiswa menggunakan LMS untuk pembelajaran. Jika kita lihat dari analisa Fishbone, yaitu dengan metode 6N, ada method, mesin, man, material, measurement, weather, nature. Dari isu tersebut yaitu RPS tadi sudah kita jelaskan bahwa belum disusun dengan kurikulum terbaru. Metode case atau problem learning belum optimal. Dari segi mesin, LMS kurang dimaksimalkan untuk pembelajaran online, keterbatasan akses dan internet. Dari segi man itu belum ada, dosen belum memiliki habit menyusun media pembelajaran di LMS, kurangnya keterampilan dan pelatihan menggunakan LMS secara efektif, yaitu keterbatasan penguasaan update terkait aplikasi audit. Dari segi material, dari segi measurement, dan dari segi measure nature juga kita bisa lihat satu persatu, yaitu bahwa belum adanya nih sumber daya tambahan seperti video, artikel, simulasi aplikasi audit yang mendukung pemahaman mahasiswa. Dari segi mesin, yaitu belum adanya sistem umpan balik yang efektif untuk mengukur ketercapaian. Yang dari segi man itu dosen dan mahasiswa masih terbiasa dengan pendekatan yang manual seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan itu output aktualisasinya itu adalah suatu LMS yang terdiri dari video pembelajaran, modul pembelajaran, buku panduan, serta board game. Terdapat 5 tahapan. Yang pertama yaitu melakukan konsultasi dan koordinasi bersama mentor, tim IT, dan tim dosen mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1.
di mana tahapan kegiatannya itu ada 4, yaitu pertama kita menentukan jadwal konsultasi, melakukan koordinasi, melakukan konsultasi dan koordinasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, mencatat hasil konsultasi. Outputnya itu adalah catatan arahan dari hasil yang telah kita tadi konsultasikan. Dan itu sudah mengkaitkan dengan 7 nilai core value dan ASN berakhlak, dan sudah berkontribusi terhadap visi misi organisasi serta penguatan nilai-nilai organisasi. Tahapan yang kedua yaitu membuat RPS mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1, di mana tahapan kegiatannya yaitu menyusun dan merancang RPS berdasarkan hasil konsultasi dan panduan kurikulum. Yang kedua yaitu mereview hasil pembuatan RPS tersebut. Nah, outputnya adalah RPS itu sendiri dan hasil konsultasi diskusi, dan sudah dikaitkan dengan 7 core value ASN berakhlak dari kedua tahapan kegiatan tersebut, dan sudah menghasilkan kontribusi terhadap visi misi organisasi dan penguatan nilai-nilai organisasi. Tahapan yang ketiga yaitu ada menyusun bahan ajar, video pembelajaran, juga board game untuk pembelajaran, dan panduan penggunaan aplikasi audit untuk mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 ini. Di mana tahapannya yaitu pertama, mengumpulkan referensi terkait rencana bahan ajar, mempelajari setiap referensi terkait, mengembangkan konsep bahan ajar, video pembelajaran interaktif dan relevan. Yang keempat, menyusun bahan ajar dengan memasukkan sumber yang digunakan. Yang kelima, menyusun proyek tugas sebagai karya dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Dan ini outputnya itu adalah yang tadi sudah kita jelaskan, bahwa output hasilnya ada modul pembelajaran, video, board game, dan juga panduan aplikasi audit. Dan sudah dikaitkan dengan 7 core value ASN berakhlak dan sudah berkontribusi terhadap visi, misi, dan organisasi, dan penguatan nilai-nilai di organisasi. Tahap yang keempat yaitu penyempurnaan penyelesaian akhir berdasarkan umpan balik dari hasil konsultasi dengan mentor, tim IT, dan tim dosen, di mana kita menghubungi tim dosen, mentor, dan tim IT. Juga kita melakukan konsultasi final, melakukan evaluasi, dan berdasarkan umpan balik kita juga merevisi bagian yang dianggap perlu sebelum kita unggah ke LMS online UNJ, dan itu yang terakhir melakukan revisi final, revisi akhir, dan finalisasi. Output kegiatannya yaitu ada RPS, modul dan video pembelajaran, board game, dan finalisasi, panduan penggunaan aplikasi atas yang telah difinalisasi, ada bukti, foto kegiatan, dan notulen. Dan sudah dikaitkan dengan 7 core value nilai ASN berakhlak dan sudah berkontribusi terhadap visi misi organisasi serta penguatan nilai-nilai di organisasi. Tahapan yang kelima yaitu mengunggah hasil ke LMS online learning UNJ, di mana kita mempelajari dulu panduan penggunaan platform agar LMS-nya itu penampilannya menarik dan komunikatif ya. Yang kedua, kita mengunggah bahan kita yang tadi sudah kita buat itu ke dalam suatu LMS. Outputnya adalah LMS itu sendiri, dan sudah dikaitkan dengan 7 core value nilai ASN berakhlak pada tahapan ini, dan sudah juga menghasilkan kontribusi terhadap visi misi organisasi dan penguatan nilai-nilai organisasi. Dan ini ada rekapitulasi kegiatan dari kegiatan 1 hingga 5 sudah mencerminkan 7 core value nilai ASN berakhlak. Di sini ada rencana jadwal kegiatan aktualisasi, di mana tadi kegiatan yang pertama yaitu di minggu keempat kita sudah melakukan konsultasi dengan mentor, dan juga minggu kelima kita membuat RPS, minggu ketiga kita menyusun bahan ajar, dan lain sebagainya. Minggu keempat kita melakukan penyempurnaan. Minggu ke-1 hingga minggu ketiga itu kita menyusun bahan ajar, video pembelajaran, board game, dan juga panduan penggunaan aplikasi Atlas. Yang minggu keempat kita melakukan penyempurnaan dan penyelesaian akhir untuk mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 ini. Dilakukan berdasarkan umpan balik dari hasil konsultasi dengan mentor, tim IT, dan tim dosen. Yang kelima yaitu mengunggah hasil ke platform LMS online learning UNJ. Sebagai penutup, rancangan aktualisasi ini dibuat sebagai pedoman untuk memudahkan melakukan kegiatan aktualisasi dalam menerapkan nilai dasar ASN berakhlak. Dan juga dengan pembuatan LMS ini, Prodi S1 Akuntansi mempunyai database materi terkait pembelajaran. Dan juga diharapkan pembelajaran blended learning ini dapat diefisien dan sehingga mudah diakses oleh mahasiswa. Dan juga pengimplementasian LMS adalah salah satu perwujudan dari Smart ASN, di mana terdapat penggunaan atau transformasi digital atau IT dalam bidang pembelajaran. Selanjutnya itu ada lampiran, di mana lampirannya ini adalah foto kegiatan dengan konsultasi dengan mentor. Ada bukti dukung bahwa pemeriksaan akuntansi 1 ini belum tersedia dalam online learning UNJ. Terima kasih. Berikut presentasi dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.